Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Kita berbahagia hari ini saudara-saudara disapa oleh firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Bapak Sintua Sinaga. Renungan kita hari ini diambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-33. Begini firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Itulah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan kami juga menerima pertanyaan dari warga jemaat menyangkut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pakpahan. Selama ini kita sudah sering mendengar mengenai firman Allah tentang kerajaan Allah. Dan sekarang pertanyaan, apa itu kerajaan Allah dan bagaimana kita menemukannya? Dan di mana kerajaan Allah itu kita bisa temukan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dan pertanyaan menyangkut firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, apa yang dimaksud? Saudara-saudaraku, ini bukan soal makan, minum, dan pakaian sebagaimana di dalam khotbah yang disampaikan Yesus, khotbah di bukit. Tetapi ini menyangkut kebutuhan dan keutamaan hidup. Bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya itu kebutuhan kita dan itu keutamaan hidup kita. Kerajaan Allah artinya di mana Allah berkuasa penuh di dunia ini. Kita tidak berbicara sorga. Yang kita bicarakan, yang disinggung oleh Yesus pada khotbah di bukit adalah kerajaan Allah di bumi, di mana Allah berkuasa, kebenarannya berlaku. Itu berarti saudara-saudara, Yesus sudah memperlihatkan perjalanan sejarah dunia ini di mana manusia lebih terikat dengan kebenaran yang duniawi. Manusia lebih suka dan fokus dengan kerajaan dunia. Sementara Yesus menekankan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hal-hal di mana Allah berkuasa penuh, kebenarannya berlaku di dunia ini. Itu berarti sebuah panggilan, sebuah pergumulan buat kita untuk menerima dan memberlakukan kebenaran Allah di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, pikirkanlah itu. Kalau dikatakan carilah, pikirkanlah itu dan lakukan. Serta jadikanlah keutamaan itu menjadi pusat kehidupan kita. Itulah yang menjadi penentu perjalanan hidup kita, dan itulah yang menjadi tolak ukur. Kebenaran Kristus menjadi tolak ukur apakah kita hidup beriman sesuai dengan iman percaya kita sebagaimana Kristus Yesus pernah mengkhotbahkannya, khotbah di bukit. Itulah kebutuhan dan keutamaan hidup kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, Yesus
mengatakan bahwa hidup itu jauh lebih berharga daripada penopang kehidupan. Tetapi di dalam dunia ini salah kaprah, sudah terbalik. Orang lebih mengorbankan hidupnya untuk hal-hal sekunder, untuk penopang kehidupan, bukan untuk kehidupan itu sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bukan makan, bukan minum, bukan pakaian, lihat bunga bakung, walaupun umurnya hanya singkat, tetapi sangat indah didandani Tuhan, dan contoh Salomo sebagai raja yang besar dan berhikmat tidak seindah bunga bakung. Burung di udara juga begitu, dipelihara oleh Tuhan. Dan firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, hidup itu jauh lebih berharga daripada hal-hal penopang kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudara, perjuangkanlah hidupmu. Hidup yang bagaimana? Hidup yang mencari kerajaan Allah. Hidup yang memikirkan bagaimana agar suasana di bumi, di dunia ini, di dalam kebenaran Tuhan, Allah berkuasa penuh. Itulah tugas kita yang harus diperjuangkan. Dan bagaimana dengan penopang kehidupan? Makan, minum, pakaian. Firman Tuhan berkata, saudara, dan memang itu konteksnya, sebagai orang percaya, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan akan pelihara. Hidup yang paling berharga pun sudah diberikan. Masa penopang kehidupan tidak dicukupkan? Hanya saja, saudara-saudaraku, kita tidak naif. Hidup ini bukan hitam putih. Butuh seni kehidupan. Bagaimana kita hidup di dalam ketegangan bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran Kristus walaupun di dunia, tetapi juga kita memikirkan dan mengupayakan penopang kehidupan, makan, minum, dan pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi itu kita perjuangkan bukan menjadi yang utama, agar Anda cukup untuk hidup dan hidup di dalam kebenaran Kristus. Memikirkan dan memperjuangkan, melakukan agar hukum Allah berlaku di dalam kehidupan kita. Itulah sebuah seni kehidupan. Begitu kita mulai menikmati dan penopang kehidupan itu menjadi sebuah keberhasilan, kenikmatan puncak bagi kita, pada saat itu kita sudah hancur. Tetapi begitu kita masih di dalam ketegangan, tetap mengutamakan kerajaan Allah, tetapi di sisi lain kita juga membutuhkan penopang kehidupan, dan di sini kita mengatur pengendalian diri. Ada sebuah seni kehidupan yang tidak bisa dirumuskan. Anda akan rumuskan sendiri berdasarkan keyakinan Anda terhadap firman Tuhan. Itulah saudara-saudara, carilah dahulu kerajaan Allah, dan yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu, karena Anda hidup dengan sebuah seni. Firman Tuhan prioritas, kebenarannya diberlakukan, upayakan juga penopang kehidupan, karena Anda butuh makan, Anda butuh minum, Anda butuh pakaian, tapi bukan itu tujuan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus, hal yang terakhir, yang ketiga ingin saya sampaikan dari firman Tuhan, sekaligus menjawab pertanyaan dari warga jemaat. Pikirkanlah hal yang di atas. Kerajaan Allah di bumi sebagaimana di surga. Datanglah kerajaan. Pikirkan dan harapkanlah perkara di atas, maka Tuhan akan memikirkan dan menyelesaikan perkaramu di bumi. Amin. Pikirkan dan perjuangkan perkara di atas. Sekali lagi, Tuhan akan selesaikan perkaramu di bumi. Oleh karena itu saudara-saudara, carilah dahulu kerajaan Allah. Mencari butuh konsentrasi, butuh fokus, butuh energi. Artinya pusatkanlah dirimu untuk perkara surgawi.
Lakukanlah hal-hal surgawi. Segala yang baik datang dari atas, datang dari surga, datang dari Allah. Oleh karena itu pusatkanlah dirimu untuk melakukan kebaikan. Jadikanlah melakukan kebaikan itu kepuasan hidupmu. Itu ukuran. Apabila Anda merasa puas, merasa nyaman ketika Anda berjuang untuk melakukan lebih banyak kebaikan, itu berarti Anda menjawab panggilan Yesus ketika dia khotbah di bukit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan setelah itu bersyukurlah karena banyak berkat Tuhan yang akan Anda terima. Dan saudara-saudara, pikirkan perkara di atas, itu berbahagialah. Ternyata yang kamu cari sudah ada. Berbahagialah. Pikirkan, carikanlah perkara yang di atas, karena yang kamu cari sudah ada bersama-sama dengan kamu. Kristus dan kebenarannya sudah Anda imani bersama-sama dengan kamu. Dan dengan itu kita dimampukan menjalani seni kehidupan ini. Bersama Tuhan kita mampu. Kalau mau, Tuhan beserta kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.